Halo semuanya, kembali lagi di Out of the Box, Box to Talks. Itu mah acara kita bareng Makna Talks ya. Kalau kemarin udah ada kawan-kawan, teman-teman dari Box to Box. Yang pertama ada Bang Jebret, terus yang kedua ada Cipeng, Dokter Tirta. Nggak afdol kalau sebenarnya gue nggak mengundang teman dekat saya yang juga, ini orang baik banget sebenarnya loh, asli baik banget. Mungkin personanya sangat galak di mata warga, tapi pada aslinya orangnya sangat-sangat humble, baik. Dan dia tuh nggak pelit sama ilmu, dia memberikan banyak ilmu kepada banyak orang. Langsung aja kita persembahkan the one, the myth, the only, the legend, Coach Justin. Apa kabar Coach? Agak lebay. Emang bener kan Coach? Emang bener, saya gini, lu bayangin aja, mana ada YouTuber dengan seusia seperti lo dengan sponsor brand sebanyak itu. Ada gak sih Coach saingan lo? Nggak usah di dunia sepak bola ya, tapi ya saingan lo YouTuber yang Kalau seumur gue rasa nggak ada. kan, udah gue Iya. bilang nggak ada kan? Kan umur kan bukan jadi patokan. Kan kita bukan udah tambah tua tapi tambah dewasa. Iya. Tambah bijak. Tambah bijak. Coach Justin, apa kabar Coach? Baik. Makan sibuk banget nih Coach, kayak Coach. Ya lumayan. Lo kemarin Namanya juga kerja. Iya, bolak-balik Korea, bolak-balik Portugal, terus ke Eropa. Itu ada kegiatan baru apa sih Coach kemarin, sempat rame tuh sama siapa namanya? Bawang Paco. Bang Paco tuh sama Abel Xavier ya? Nggak ada yang serius sih. Ini cuman Bawang Pacul itu kan dari dulu dia sempat susah juga lah hidupnya. Terus dia bangkit. Nah dia berterima kasih kepada Jawa Tengah. Nah cara berterima kasihnya dia lewat sepak bola. Oke. Yaitu dia merealisasikan mimpi dari 17 anak untuk bermain di sana. Oke. Tapi harus ada 5 pelatih juga, itu belum pernah keluar negeri juga. Jadi pelatihnya kecipratan juga. Lu jadi ngajak mereka jalan-jalan, tour gitu, latihan Pasti ada jalan-jalannya, tapi ini lebih ke latihan dan 2 kali tanding, tiap hari latihan, nonton 1 match Benfica atau Sporting, belum tahu. 10 hari terus pulang. Jadi ya habis itu nggak ada apa-apa. Udah. Yang penting apresiasi mereka untuk keluar sana. Ini mimpi yang mereka nggak akan lupa. Iya sih. Ini mimpi yang akan mereka share ke keluarganya. Yang sama orang tuanya, om tantenya akan di-share lagi ke tetangga-tetangganya. Pasti sih. Jadi, nah ini kan sesuatu yang luar biasa. Dan butuh dana besar kan. Iya. Kenapa gue bilang dana besar? Bukan buat gue, tapi seleksinya itu udah hampir 1.000 orang. Lu dapat 1.000 orang, lu sewa tempat-tempat transportasi, kumpulin anak-anak, kasih makan, itu kan gede banget. Parah sih. Iya. Gak murah itu. Iya. Makanya Bambang Pacul saya bilang ini bukan untuk saya, tapi Bambang Pacul dan kawan-kawan. Jadi ada berapa temen yang ngebantu. Tapi inisiatif dan gue rasa sebagian besar dana dari dia. Ya, tapi ya ini berarti emang belum emang belum selesai programnya. Ini kan lu akan terbang lagi kan? Tanggal 20 bro. Tanggal 20 terbang lagi kan? Ini kita nge-tag tuh di tanggal 8 tayangnya rahasia, ntar tayangnya sekarang ya. Tapi ketika ini tayang mungkin Coach Justin sudah berangkat atau belum berangkat. Nah Coach, tapi kan kalau ngomongin ini tadi bener kata lu sih, gue setuju sama lu. Ketika lu nonton pertandingan sepak bola di luar negeri, itu kan jadi memorable, sesuatu yang memorable ya kan? Yang pasti lu bakal cerita ke semua orang. Kayak gue nonton Piala Dunia, gue cerita ke semua orang gitu, gue bangga banget. Nah buat lu sendiri, momen nonton stadion yang paling lu memorable apa Coach? Pas lu mungkin pas lagi di Belanda muda gitu Coach? Stadion tuh gue stadion aja. Oh lu kayak warga sih dia masalahnya di sana sih. I mean, ya mungkin. Gue lihat stadion di Medan, Jalak Harupat sama Bernabeu atau Camp Nou, ya stadion. Gak ada bedanya nih? Ya semua stadion pasti beda kan. Cuman kalau dibilang mana yang memorable, kagak ada. Ya bener lah. Gue sih kalau lu tanya gue, stadion paling gue suka lah. Iya, apaan tuh? Itu FC Utrecht. Oh karena rumah lu. Iya karena nggak terlalu gede, kapasitas itu 27.000. Jadi kalau duduk di atas pun masih deket banget gitu sama lapangan ya. Sama lapangan. Dan itu kalau misalkan di luar itu kan tiket terusan di mana lu ketemu orangnya dia lagi nggak sih Coach? Dia lagi. Duduknya betul. sebelahnya sama mulu Iya, gitu. Iya. Dan antara tribun sama lapangan itu kan rapat. Betul. Nggak ada sintel ban atau apa. Pokoknya rapat banget lah.
apalagi di Utrecht. Jadi ya itu asik banget kalau nonton bola di sana. Itu dulu itu kayak udah apa ya? Kehidupan lu aja, misalnya hari-hari setiap weekend lu nonton bola ke sana. Iya. Enggak, itu kan home kan 2 kali seminggu. Iya. Tapi gue sering away juga. Gue pernah dengar cerita lu yang away yang berantem nggak salah coach ya sama Sering. dia ngomong sering nggak salah sering. Ya Utrecht itu kan fans yang nggak disuka lah, punya reputasi nggak bagus lah. Heeh. Jadi ya tiap keluar pasti ditungguin. Lu pernah nggak mukul orang coach di sana coach? Mukul rame-rame. Mukul rame-rame, dipukul rame-rame. Sering. Dipukul juga coach. Ya, biasa lah. Iya tapi kan itu pas muda, sekarang nggak gitu lagi kan coach. Wah, Sekarang mah coach nanti udah. kekerasan gue. Nah itu dia yang tadi gue bilang, makanya orang tuh nganggap lu tuh image-nya udah galak banget coach, segalak itu. Apalagi di sosial media banyak orang yang kayak ngebully lu lah, segampang itu ngomongnya. Wah gue kalau ngeliat komen orang tentang lu tuh gue kayak buset nih Justin bisa setahan ini. Iya. Gimana sih coach caranya coach? Gue yang waktu dulu yang ada satu kasus itu aja kayak buset nih. Gue langsung mikir coach Justinnya bisa setahan ini. Maksudnya apa sih coach yang ngebuat lu gitu coach? Ya awal-awal gue juga gampang kepancing lah. Mhm. Itu kan 7-8 tahun yang lalu, Betul. 9 tahun yang lalu. Tapi sekarang udah biarin aja. Kesian sama orang-orang. Karena gue tahu lebih banyak tentang tentang komposisi di Twitter. Oke. Jadi komposisi di Twitter itu menurut gue ya banyak berita bagus. Betul. Segelintir akun bagus. Mhm. Yang benar-benar bagus yang gue follow dan mereka follow gue juga. Banyak banget buzzer. Buzzer itu orang yang dibayar untuk ngajar lo. Dan lebih banyak IQ 78 yang nggak baca nggak apa asal komen tanpa baru baca ngelihat. dikit emosi. Iya. Terus dalam bahasa Inggris mereka nggak ngerti, cuman ikut komen gitu loh. Jadi untuk gue sih ya ngapain lu rendahkan diri lu ke level mereka. Jadi nggak perlu ya selalu paling goblok. Pokoknya berkeliaran di TL gue goblok. Ya itulah tujuan fasilitas blog kan. Betul. Sekarang total udah berapa yang lu blok coach? 13.000. 13.000 setara followers influencer baru tuh coach 13. Itu di Twitter. Di Twitter. Instagram ada juga? Ada. Instagram tuh berapa? Masih di bawah 10.000. Tapi Instagram kan komennya ya buset deh gue kalau ini kan gini. Twitter, Instagram sama TikTok itu kan 3 platform yang berbeda coach. Yang paling parah sih TikTok. Nah itu dia, gue waktu itu pernah selentingan keluar timeline postingan yang acara lu sama Panji atau sama Hanif gitu dipotong, terus komennya buset. Ya TikTok lebih nggak berpendidikan lagi tuh. Tapi apa kalau baca kan, kalau Tirta tuh Cipeng tuh dibaca tuh. Gue enggak. Cipeng tuh dibaca dong, gue baru tahu dia dibaca satu persatu. I don't have time untuk baca. Bener juga sih. Beda coach sama Tirta. Cipeng tuh dibaca, dokter Tirta tuh dibaca satu persatu sama dia. Kadang dibalas sama dia. Ya nanti ada masanya dia akan cuek. Akan capek dong. Ya. Kalau dia dapat digempur dengan begitu banyak reply, you don't have time. Lu kalau lihat postingan gue, ya reply-nya ribuan ya. Iya, apalagi udah ya kan? yang postingan lu yang misalnya kontennya udah orang mikir kontroversi, tapi kalau kita yang tahu lo kayak it's just coach Justin anyway gitu kan. Dan apa coach? Enggak, I mean hal kayak gitu kan bisa terjadi. Dan postingan gue kan sering yang viral ya. Betul. Atau FYP atau apalah istilahnya itu. Itu kan ya memang gue pengen posting begitu, bukan dengan tujuan untuk memprovokasi, untuk viral. Viral nggak viral ya I don't care. Dan emang lu honest aja kan, misalnya kayak lu honest review aja kayak. Iya. Kayak misalkan gue tegas aja dan di sini seolah kalau lu tegas itu lu galak lah, apalah itu carmuk lah apa. Karena gue ingat pertama kali konten lu yang akhirnya lu viral itu 2000, gue lupa, lu bikin konten soal timnas. Yang dimana akhirnya lu bikin Just Talk tuh. Yang lu bikin konten soal timnas itu naik di YouTube lu, akhirnya rame orang dari orangnya jadi plus minus lah. Maksudnya ada yang positif, ada yang sama lu gitu. Itu 2016, 17 coach gue lupa deh. Lama lah pokoknya sampai akhirnya lu
Saat itu akhirnya minta tolong gue beli tripod ya untuk Itu 2018. 18 kan, Iya. 2018 terus habis itu kan rame tuh, lu udah rame, lu bikin Just Talks, kita bertiga gue lu Pange di box to box kan 2 tahun berturut-turut sampai akhirnya masing-masing semuanya. Nah itu lu ketika 2018 itu berpikir kalau bakal akan sebesar ini? Enggak. Karena waktu itu yang gue ngeliat lu kayak ya lu pengen gini. Pengen share info Iya, aja. dan lu kan kayak malam-malam. Ya kan gue kerja di TV, banyak program di TV. Jadi gue tujuan YouTube pada saat itu hanya satu, gue share info di mana gue tidak diberikan waktu di TV. Karena di TV waktu kan terbatas. Ya udah, kayaknya gue gregetan gitu. Banyak info yang gue pengen share tapi nggak bisa karena durasi kan. Betul. Dan akhirnya gue bikin setelah gue nonton match atau setelah gue kerja di TV. Besoknya atau malamnya gue bikin video biar yang nonton gue di TV atau nonton match itu tahu bahwa ternyata banyak info yang gue ingin sampaikan. Itu aja tujuannya. Gak ada yang lain kan? Anas aja. Iya, karena gue juga nggak tahu kalau bisa make money waktu itu dari YouTube dan lain-lain. Iya. Dan waktu itu rame viral. Orang monetize itu kan di berapa ribu udah monetize kan di YouTube. Gue berapa puluh ribu baru monetize. Baru ya kan awal-awal kan lu kan ketika pertama kali lu bikin Just Talk itu kan bareng sama kita si Box to Box yang ada di Spotify kan, ya kan? Box to Box. Terus iya awal-awal kita bertiga terus lu bikin Just Talk sendiri dan lu nanya-nanya waktu itu sama gua sama Yuda juga. Sama Yuda gimana caranya ini diajar satu akhirnya dan lu sendiri, lu belajar sendiri, ngulik sendiri satu persatu dan mungkin ya bener yang tadi gue bilang kalau orang ngeliat tuh kayak nih orang apa sih pengen viral, tapi kalau yang kenal sama lo tuh enggak nih bapak pengen tidur tuh bisa nonton bola komen selesai. Dan itu format itu dipakai sama banyak orang sekarang. Banyak banget. Gak ada viral-viralan, gak pernah gue berpikir untuk pansos lah untuk apa, enggak, gue pengen share aja pendapat gue, udah itu aja. Dan tambah berjalan kan kelihatan ternyata ada duitnya toh. Iya. Ada duitnya. Iya kan. Nah ternyata ya gue explore lagi duitnya itu lewat mana aja. Ya jadilah sampai sekarang. Ya Coach Justin ini dia nih. Pemikiran bisnis apa? Jadi semua itu berjalan dengan proses. Betul. Jadi gue itu hanya melihat ini ada peluang gue masuk, ada peluang gue masuk, ada peluang masuk. Ini yang gue beli, ini belum gue explore, ini udah, ini gue explore semua. Nah, karena dan rata-rata sendiri kan? Iya sendiri, lu belajar sendiri. Karena gue ingat ketika lu dulu yang lu cerita sama gue deh, yang gue ini bangun ini karena nanti gue mesti ngecek saham. Ya. Yang saham lu waktu masih main saham, masih nggak sih? Sekarang masih? Enggak, sekarang pasif tapi masih. Masih. Nah, lu Justin ini salah satu orang yang nyuruh gue tuh beli saham deh mendingan, ngajarin gue. Sampai detik ini gue rekomendasi orang beli saham. Iya, lu ngajarin gue deh. Gue juga akhirnya punya sekarang. Gue punya adalah saham sama kayak lu naruh aja. Iya. Karena bukan biarin aja. Iya, bukan tipe yang karena gue belajar dulu lu yang pasif gak mesti ngikutin. Gue waktu itu sempat aktif kan, tapi gue nggak ada waktu lagi sekarang. Jadi sekarang pure pasif lah, beli saham yang aman lah kasarnya. Nah, gak banyak yang tahu kalau Justin yang sekarang ini dulu sebelum ada Just Talk, sebelum bareng gue sama Pange di Box to Box 2018 sampai 2020, ini punya momen down juga, ya gak Coach? Wah, sering. Parah, waktu itu cerita sama gue masa lu yang momen itu tuh yang ketika ada down itu 2016 itu 2016. Paling down. Karena yang ketika lu down, yang ninggalin lu banyak banget. Ya. Orang-orang yang ninggalin lu. Ya kan, apalagi yang gue ingat lu yang datengin klub bola ya waktu itu ke Indonesia ya, match itu Valencia waktu itu ya berarti ya. Itu gimana sih? Itu beneran bikin lo down, drop semuanya itu gitu. Kan ada ribut antara PSSI dan KNPI kan. Oke. Terus kita bikin timnasnya yang mau nggak mau harus dari PSSI. Sementara timnas yang pemain penting-penting itu kan dari PSSI, dari KNPI. Ya disitulah sedikit penonton. Enggak kayak timnas sekarang. Oh ya dulu kan emang timnasnya struggle banget ya. Iya. Berarti kalau that's okay. Semua proses dalam hidup lu itu jangan disesali. Memang lu harus ngikutin. Dalam arti lu bikin kesalahan ya lu harus terima konsekuensinya. Betul. Dan lu bikin salah lagi lu terima lagi. Tapi dari beberapa kesalahan kan lu belajar.
Jadi gue kayak sekarang karena gue bikin kesalahan-kesalahan yang itu. Lu mau tau coach, di mindset gue adalah ketika gue di umur lo, gue mau hidup kayak lo yang kayak liburan tinggal liburan, ya kan, pergi tinggal pergi. Mungkin lebih cepat lu bisa gitu. Amin, amin. Kayak ini apa anak zaman sekarang bilang financial freedom, ya kan. Tapi di tahun 2016 itu kan, ketika lu terpuruk banget, itu kan lu ruginya gede banget, coach. 4M. Tapi kan sekarang menghasilkan lebih dari itu. 4,5. Utang gue itu 4M kok. Iya, gue ingat lu cerita sama gue waktu itu ada utang yang akhirnya lu nyicil pelan-pelan. Yang gue harus lunasin. Kalau gue kabur kayak teman kita satunya itu, kan utang ini nggak hilang. Bakal masih ada kan? Iya. Tapi kalau lu ngadepin, lu tunjukkan, gue nggak punya duit. Terus mau diapain? Lu bunuh gue, duit lu nggak dapat kan? Betul. Yang lu butuh kan duit gue. Iya. Ya udah, tapi gue tunjukkan niat baik. Lu tetap ada. Yaitu gue cicil. Nah, cicil setelah 5 tahun lunas. Financial freedom langsung ya. Iya. Ya nggak langsung tapi ya harus bangun dulu. Tapi kan yang lu dapat sekarang lebih dari itu. Ya kira-kira begitu. Kayak investasi aja. Lo di sini gue dapat lebih dari itu gak sih, kayak aku sedekah gitu udahlah. Tapi kok jadi dari lo drop itu, gue ingat lo pernah punya restoran, sports bar, Cafe ya, di Pasfest. Ya. Itu lumayan rame kalau ada event doang, tapi waktu itu lu cerita kurang berkembang karena mereka tuh nggak bisa jual alkohol selain bir ya. Enggak, bukan. Kurang berkembang itu karena di lantai 1. Yang di atas. Iya. Jadi nggak ada eskalator, orang harus naik tangga. Makanya males dan sampai detik ini lantai 1 itu sepi. Iya sih. Kecuali yang area naik eskalator. Iya, sama KFC yang di ujung. Dan punya gue itu kan di tengah. Harusnya kalau ada eskalator itu akan lebih rame, yakin gue. Pasti sih. Tapi sudahlah, malas gue bahas itu. Tapi saya itu salah satu tempat saya nonton bareng kok, karena dekat sama rumah saya kan waktu itu pakai nonton di sana kan. Coach, tapi kalau misalkan lu udah sempet drop terus sekarang udah bilang, bisa dibilang papan atas lah nih, udah maksudnya apapun gini. Gue tuh ngelihat kayak siapapun orang yang misalkan mengundang lo, itu tuh pasti langsung mendapatkan benefit dari kedatangan lo lah gitu. Misalnya kayak viewsnya tinggi, engagementnya bagus, semuanya. Lo apa sih namanya? Lo tuh kayak gini deh, gue tuh kayak ngelihatnya ketika gue dulu di box to box bareng lo, etos kerja lo tuh sesuatu yang harusnya anak-anak zaman sekarang ngikutin gitu. On time, terus on time, terus komitmen, to the point maunya apa, dan juga lu tahu maunya apa. Maksudnya itu emang lu dari dulu seperti itu kan coach ya? Maksudnya kayak gue ngeliat lu yang kita dulu nge-tag, kita tuh teman kita Pange kalau telat udah mantap lah ya. Kita sempat kayak berdua nungguin dia sejam mau nge-tag, dia baru datang. Pange selalu sampai sekarang begitu Pange. Wah sama, pernah. Iya, kampret. Gue kan tadi kan kita janjian jam 2, gue bilang sama dia, setengah 1 ya. Biar gue tau dia pasti telat di jam 2. Tapi ya kadang gak jadi kan ngurusin pilkada. Nah itu emang gue tuh selalu berpikir kayak ketika kita menghargai waktu orang, ya orang lain akan menghargai kita. Itu lu selalu berpikir kayak on time, emang dasar on time. Bukan dari Belanda, jadi emang udah harus gitu. Nih Jasin tuh selalu bilang dia dari Belanda. Gue pernah waktu itu photoshoot buat Euro 2020, ingat gak? Yang gue nebeng lo, yang sepanjang jalan dari RCTI ke Rasuna. Ya, 2021 lu muterin lagu Belanda. Ya. Jadi Justin itu gue tuh pas di mobil, coach muterin lagu Belanda coach, band yang terkenal diputerin sama dia tuh, diputer tuh lagu Belanda. Coach, ini lagu apa? Oh ini terkenal banget ya, ini kayak band top 90-an 80-an dia gitu. Terus dia ngejelasin artinya apa gitu. Berarti lo emang maksudnya kayak bahasa di handphone aja Belanda kan? Iya. Bahasa di handphone Belanda. Lu baca koran juga Belanda online. Dulu mobil juga Belanda. Apaan? Bahasanya. Yang bener loh. Ya. Sekarang Inggris dong. Sekarang Inggris kan kadang bini gue pakai. Jadi ribet dia pakai bahasa Belanda. Tapi sekarang kalau ngomongin Belanda gitu, keluarga lu masih, nyokap lu masih sana kan dok? Semua. Adik gue, keponakan gue, adik ipar gue, sepupu gue, banyak sih. Dan lu doang yang di sini bang? Sama yang saudara yang di Surabaya? Iya, sama saudara lain. Tapi emang berarti di Jakarta emang ini lu sendiri aja nih coachnya? Iya. Kayak keluarga lu diuktres semuanya, lu gak berpikir untuk kita, gue pensiun gue balik ke sana, gue tinggal di sana lagi tuh? Enggak akan gue balik situ. Kenapa itu? Ngomongnya ya udah enggak, you have to move on gitu loh. Pada saat gue ambil keputusan untuk pindah dari Belanda, itu kan bukan keputusan 1, 2, 3 hari.
kan banyak pertimbangan, mungkin setahun 2 tahun. Jadi kalau lu emang udah komit dengan pendapat lu, dengan keputusan lu, ya lu harus move on. Kayak gue di futsal, apakah gue akan balik ke futsal? Enggak. Kenapa? Masa itu udah lewat. Sekarang gue harus move on dari futsal. Tujuan gue di futsal udah membuat pondasi yang kuat untuk futsal. Sekarang sudah bagus, ya gue harus move on. Udah lah ya. Iya, bukan karena gue nggak bisa atau enggak. Kita udah lewatin ini. Jadi kita masuk masa baru lagi. Jadi komentator bola. Udah selesai kan? Move on juga. Jadi YouTuber. Nah ini masih berlanjut. Jadi gue bilang kita nggak bisa. Kalau untuk gue ya, untuk orang lain, kita harus move on aja. Yang udah lewat itu kan lu simpen banyak kenangan. Atau pengalaman atau apa. Pasti ada banyak hal positif yang lu bisa ambil. Tapi ya lu bawa ke tantangan berikutnya dalam stage di dalam hidup lu. Itu lu bawa ke situ. Iya, sama kayak kalau kalian mungkin kalau kalian banyak banget nih coach ternyata pendengar box tuh yang baru undang coach Justin dong. Nih gue undang di Out of the Box. Karena ternyata mereka tuh nggak tahu kalau lu tuh awal-awal founder di box football ini. Gue Pange Justin. Gue Pange Justin. Itu bertiga 2 tahun kita audio doang di Spotify. Momen-momen yang mungkin Kuningan, Plaza Kuningan. Iya. Pagi ngerokok di bawah terus kayak makan soto enaknya banget tuh. Sama si 2 bocah apa? Randy sama Febri. Randy sama Febri. Terus Retropus terus masa-masa itulah masa-masa momen yang benar kata lu udah move on dari momen itu tapi lu kenangannya masih ada. Tapi kalau gue tanya coach misalkan nih gue lu Pange gitu bikin reunian, lu mau gak coach? Kalau reuni kan cuma sekali aja. Betul. Ini nggak masalah. Nggak masalah ya. Iya. Gue kan merasa nggak punya musuh atau apa. Emang gak ada musuh juga sih. Apalagi dalam kerjaan, anytime, wherever gue pernah kerja di TV semua gue masih welcome. Nggak pernah gue aneh ribut sampai di blacklist atau apa. Iya kan? Iya betul. Kan ada orang yang begitu. Ada banyak. Di net gue masih, TV One masih. CNN masih dipanggil terus. Ini TV gue welcome dan akun-akun juga nggak masalah kok. Iya, yang penting ya udah lah. Berhubungan baik tuh penting coach ya. Iya. Berhubungan baik. Nah kalau ngomongin TV lu berarti udah nggak bakal balik lagi untuk jadi pandit di TV nggak sama sekali. Nggak. Move on. Kalau ini bagian dari move on. Di sini boleh ngerokok Icos? Boleh, coach, boleh. Sebagai duta Icos kan nggak apa-apa coach. Di sini santai kok, santai. Nah, kemarin pengen gue iniin coach, gue kemarin ke Jepang gue bilang coach mau nitip sesuatu nggak usah ada. Ini dulu gue hanya beli di Jepang. Sekarang udah dari Jakarta. Sekarang udah di Jakarta. Oh, pantesan lu nggak perlu waktu itu. Oke, coach. Nah tapi kalau ngomongin ini coach, ini kan lo coach, terus kemarin gue sempat ngobrol sama Tirta ya kan. Soal pola gaya hidup lu nih coach nih. Kemarin lu marahin Tirta gara-gara lu Tirta itu terlalu textbook kan. Dikira hidup ini textbook. Kayak lu makan ini tahu asin. Iya, tahu asin. Garam. Si Panji juga ngepost aja nih ke bapak-bapak makan tahu cabai garam apalah inilah semua. Coach tapi gue amazed sama lu coach ya. Maksudnya gini, lu kan emang gak pernah minum alkohol kan? Enggak. Sama sekali dari lu walaupun lu haram. Walaupun lu tinggal di Belanda sama sekali enggak? Iya, nah, lu gak minum alkohol tapi kan lu mesti minum minuman bersoda sampai sekarang. Iya. Minum bersoda terus juga lu tidurnya juga air aja pakai soda. Soda water. Sparkling water. Iya. Terus udah gitu tidurnya pagi buta. Gue kalau chatting sama Justin nih ya, jam 6 pagi misalnya gue chatting, coach gini. Dia mesti bangun tuh. Ntar kalau misalnya lu chatting jam 9, diam ntar balasnya jam 2. Baru dibalas, dia baru bangun nih. Itu lu gak ngerasa apa gitu coach, biasa aja gitu. Maksudnya kan kalau misalnya orang gak biasa, gue pas ngobrol sama Tirta kemarin. Kata Tirta, mungkin karena dia gen orang Belanda kali ya. Beda kali, maksudnya Tirta ngomongin apa sama lu, dimarahin sama lu masalahnya kan. Itu hidup hanya mindset Tirta, digituin kan. Enggak, Tirta benar dari sisi apa. Cuman ini soal cabai garam. Gue bilang, coach lu udah tua gak boleh makan banyak garam. Ya elah Tirta, as if gue tiap hari makan itu. Kan enggak gitu loh. Jadi sekali-sekali oke-oke aja. Sama kayak Coca-Cola kan dulu minum banyak. Tapi karena gue tahu diri, jadi sekarang udah jarang minum Coca-Cola.
Tapi tidur pagi masih dong. Tapi apa? Tidur sampai pagi. Masih. Lah gue itu kan part of my job. Iya benar juga. Gue gimana mau nonton Champions League dan apa kalau gue. Nah ini nih yang menarik dari Coach Justin yang gue juga sendiri tuh tidak bisa mengikutinya. Justin tuh bisa nonton 2-3 pertandingan sekaligus simultan. 3 terakhir. Karena gue inget pas yang kita di DPI yang gue dadakan dipanggil sama Abrar, gue bilang sama lo, Coach gue gak nonton bola nih, Abrar ngajakin gue dadakan. Terus bilang, lu mau bahas apa kalau nonton bola? Karena yang lu selalu bilang ke orang, ketika lu nonton pertandingan full sama nonton highlight 15 menit lah misalkan, itu sangat berbeda kan. Nah lu bagi 3 layar itu gimana Coach fokusnya Coach? Loh, ini gue nonton kemarin contoh, kemarin Champions League, ya kan? Champions League satu match. Untungnya gue pakai Bein Connect juga kan. Jadi Champions League video di situ Bein Connect bisa split screen kan. Terus di sini laptop buat live reaction kan. Pada saat di area nggak bahaya atau bola out kan lu switch ke match lainnya. Gitu aja. Ini tinggal switch. Kalau tinggal begini-begini doang. Karena udah biasa kali ya? Udah biasa. Gue puyeng gue malah, gue sempat nonton 2. Karena lu nggak biasa. Itu dia. Masalah kebiasaan aja. 3 gitu lo santai dan lu harus bikin kontennya juga. Buat apa gue punya 2 iMac kalau gue nggak manfaatin? Kan gampang. Betul. Ya, gue manfaatin dan gue sering nonton 2-3 match gitu. Aman ya? Biasa. Ini dia gue suka sama Coach Justin nih. Sangat bener-bener berbeda dari orang-orang lain yang dan dulu ketika lu pertama kali bikin live reaction, ingat gak Coach? Live reaction orang kayak apaan sih nontonin orang Justin marah-marah? Sekarang edan yang nonton. Sekarang edan kan. Semua orang ngikutin. Kayak beneran anjir semua orang tuh nontonin lu atau enggak orang lagi bikin live reaction ditonton lah. Walaupun enggak serame yang lu bikin sekarang lah gitu. Lu waktu itu ya lu seperti yang tadi kita bahas di awal, lu gak pengen viral aja, cuma bikin aja. Bikin aja. Kayak lu emang lu nonton bola, lu pengen lu komenin aja kan secara langsung kan. Hidup ini kan gak semua bisa diprediksi. I mean, itulah kenapa gue agak lucu kalau lu. Gue kan pernah kerja sama orang ya, kantoran gitu waktu di Belanda. Tiap kali lu interview, ditanya 5 tahun ke depan kamu mau jadi apa? Pertanyaan yang tolol gitu. Sama Coach gue kalau ditanya interview lu, gitu gue gak ngerti gue. You never know, lu 5 tahun ke depan hidup aja lu belum tentu gitu. Iya kan? Ini pertanyaan yang stupid. Setelah gue bertahun-tahun gue berpikir kenapa orang bertanya itu. Jadi memang di society yang sudah established ekonominya, lu harus bagian jadi roda ekonomi mereka. Kalau lu kerja kantoran 9 to 5, lu berkarir satu perusahaan, lu kan bagian dari roda ekonomi. Betul. Nah orang-orang ini dibutuhkan untuk bisa dikontrol. Nah orang kayak gue ini kan gak jelas mau kemana. Tujuannya apa atau apa kan gak jelas. Jadi gak bisa dikontrol juga. Jadi gue gak cocok dalam environment begitu. Santai aja lah ya. Iya. Ya, tapi kalau ngomong sama Coach Justin tuh emang gak terprediksi sih. Lu tahu kenapa? Gue merasa hidup ini simple. Tapi manusia yang bikin ribet. Betul. Jadi let's make it simple lah. Gue inget malam ketika waktu gue ngasih tau Rana meninggal. Pesan lu cuma satu, hidup tuh sebentar jadi nikmatin aja yuk. Iya, enjoy the moment. Enjoy the moment. Lo temen gue yang meninggal kan bukan Rana doang, kan banyak. Iya. Jadi mau gimana, emang one day we have to die. Tinggal tunggu momen, nah selama lu diberi kesempatan untuk hidup, lu enjoy. Nah, gila. Mau Arsenal kalah pun tetap enjoy aja. Nah ngomongin ini bagian paling gue suka. Ketika ngomongin Arsenal, pasti selalu yang diingat adalah Coach Justin. Coach, Arsenal yang sekarang deh Coach deh, maksudnya secara general gue gak bakal bahas pertandingannya kemarin kalah, ini kalah. Ini musim masih panjang nih Coach nih ngomongin Arsenal. Gue lebih kesian sama fans MU kayak lu. Ya elah Coach, itu mah gak usah dikasihin lagi. Udah biasa kita. Bertahun-tahun begitu lu. Lu inget gak pertama kali dari box to box awal Coach? Iya. Kan sama mulu ke emosinya sama kan. Gua Pange tuh sama. Sekarang lu Panji ngeliatnya kayak elah gini mulu. Ya, tapi kalau ngomongin fans MU itu udah kebal ya. Udah kebal Coach, udah tahap dimana kita kalau ngomongin MU tuh bukan soal apa kayak ini timku kenapa jadi jelek, kayak nggak ada Coach. Udah kayak tahap dimana udah jadi bahan lucu-lucuan aja Coach. Bahan lucu-lucuan aja, udah kayak banter eranya udah parah banget. Sampai semua orang yang mungkin gini nih, sampai ada momen si
istri-istri artis ini yang suaminya fans MU bikin konten soal MU. Ya kan gue interview suaminya. Si Doni, si Ya, Yura kan. iya, Yura, ya. Lu bayangin orang, saya kayak Mas Doni terus Yura aja udah bikin konten seperti itu yang kayak MU nggak makan, coach. Bener kan? Kalau lu ngomongnya, lu gini deh, sebelum kita ngomongin Arsenal, ketika lu kritik MU, yang komen banyak banget, coach. Ya. Sebanyak itu kan Ya. yang komenin lu. Karena justru gue tambah suka untuk memprovokasi fans MU ya. Nggak semua fans MU doang, fans Ronaldo juga lu provokasi sama bareng sama Apip tuh berdua. Enggak kan, gini, mereka itu nggak mikir. Gue itu kalau diserang ribuan, puluhan ribu mungkin, ngerti nggak? Bukan 1, 2, 3, 4 orang, ribuan gue diserangnya, serentak gitu. Jadi gue ngebalasnya gimana? Ya kayak gitu, bully. Ronaldo ini kan udah menurun sekarang, bukan Ronaldo yang kita kenal. Jadi dia bikin banyak kesalahan lah, dan itu kan beredar. Ya gue repost, tambah keselnya mereka. Itu tujuannya. Dan yang komen lu tuh gue juga pernah kena pasti gue siaran Piala Eropa kan. Yang gue cerita sama lu, tenang aja, udah santai. Ya pas awalnya gue kayak, wah kena mental juga makin lama kok. Jadi malah gue kayak ngeliatnya, lucu ya gue ngeliatin orangnya. Gue kalau ada, kayak misalkan gue lagi berak nih gue buka profilnya, set. Oh yang ngatain gue ini orangnya iseng. Yang followernya 6, atau enggak yang postingnya 0. ya mungkin pekerjaannya sangat-sangat ribet, bikin dia nggak bahagia, dia nyari tempat pelampiasan. Dia nggak punya kehidupan di real life. Di hidup kenyataannya nggak dianggap sama society. Makanya dia cari attention di sosmed. Nah kalau ngikut-ikutan kan merasa sesuatu gitu loh. Kan selalu ada satu yang ngomporin. Ada. Satu yang lain ikut-ikutan. Kayaknya sesuatu banget gitu. Padahal you're nothing, you're nobody. Tapi kalian tahu nggak? Kalau kalian misalnya ngebully Coach Justin, terus Coach Justin bikin konten tentang topik itulah. Yang untung sebenarnya gue. Coach Justin lagi. Iya. Engagementnya tinggi, angkanya tinggi, betul. semuanya tinggi. Untungnya di Coach Justin. Jadi lebih banyak lu komen dengan bulian, lebih untung gue. Tapi mereka kan nggak bisa berpikir begitu. Itu dia Coach, itu dia. Jadi biarin aja. Nah tapi kalau ngomongin balik ke MU deh Coach. Lu Arsenal atau MU? MU dulu, Arsenal panjang nih, gue pengen dengerin lo. Nah kalau MU bakal kembali lagi gak Coach? MU itu kenapa gue dibilang pengacara Ten Hag? Karena salahnya itu bukan hanya di Ten Hag. Betul. Di pemain, di manajemen, banyak semua salah. Tapi yang disalahin Ten Hag, nah itu yang gue lawan. Gue juga setuju. Bahwa Ten Hag bikin kesalahan, oh iya. Tapi bukan, yang tendang pemain kan at the end of the day pemain, bukan pelatih. Yang gagal depan gawang West Ham siapa? Iya, exactly. Depan gawang kosong ini lu masih nggak bisa cetak, kan pemain yang salah. Kenapa pelatih disalahin? Kocak gitu. Tapi akankah Ya tergantung, kalau manajemennya sadar, pelatih didukung full, ini pelatih bagus. Tapi kita lihat begitu banyak pelatih bagus yang berguguran. Gak works juga kan? Gak works, karena manajemennya gak jelas. Gue udah tahap sebagai fans itu ada pelatih baru kayak cuma kayak, ya udahlah selalu aja deh. Gue ya menikmati aja udah. Gue nikmati konsisten, kalau kalah ya udah, kalau menang alhamdulillah gitu. Tapi sebagai fans sepak bola netral deh, misalkan bukan karena lu fans Arsenal, lu kasihan gak sih sama MU? Iya. Sekasihan itu. MU itu big club, sama kayak Real Madrid. Orang lihat gue bully Real Madrid. Yang gue bully itu bukan Real Madridnya, tapi fans kardusnya yang gue bully. Gue respect sama Real Madrid, gue respect sama MU. Karena mereka sudah memberi kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan sepak bola dunia. Jadi kita harus respect. Itu jejak itu nggak akan hilang kan. Tapi ya fans-fansnya aja yang gue bully. Dan semakin dibully. Jadi I have nothing against Real Madrid atau apa. Cuma lu emang against fansnya aja kan. Fans yang kardus. Karena temen gue yang fans itu kan banyak banget. Ya saya. Ya salah satu lo kan, yang waras kan banyak juga gitu loh. Yang kayak yang gak waras kayak Pange, nah itu baru. Walaupun maaf ya kalau di Twitter timeline itu kalau MU main gue suka ngoceh ngasal Coach. Mohon maaf nih Coach, mohon maaf. Gak apa-apa, itu hak lo, akun-akun lo. Mohon maaf ya Coach. Nah tapi kalau ngomongin Arsenal nih Coach, nah orang banyak yang bilang bahwa kayak ya elah mendingan MU dapat piala tapi Arsenal Arteta kagak juara-juara nih beberapa tahun terakhir gitu. Ya gue sih mending tiap minggu happy nggak dapat piala daripada tiap minggu masuk goa tetapi dapat piala. Iya dong. Betul. Iya ngapain lu sengsara tiap minggu selama satu musim terus lu dapat piala Ciki. Mending nggak usah.
Mending gue happy tiap minggu terus nggak dapat apa-apa, it's okay. Cuman yang penting, cuman gue kritiknya kan dia Arteta ini udah dapat dana besar. 775 dalam 5 tahun. Nah lu harusnya, tujuan lu apa keluar duit begitu banyak? Kan juara. Iya. Juaranya bukan Piala Ciki, UCL atau IPL kan. Harusnya itu. Karena dana yang keluarkan gede kan. Karena menurut gua Arsenal itu udah tahap di mana seharusnya udah bersaingnya udah kejar-kejaran di atas aja udah. Iya betul. Nah nggak sanggup. Nah kan pasti ada alasannya kenapa nggak. Tahun lalu itu musim terbaik Arsenal, setuju nggak? Betul. Oke. Tahun lalu itu salah satu musim terburuk City. Iya kan? Haaland cuma mencetak 20 gol, Kevin De Bruyne cuma main 15 match. Juara loh. Kan ada yang salah. Iya. Proses, gue percaya proses. Tapi ini udah 5 tahun loh. Dan ya kan 2 tahun lalu itu runner up. Tahun lalu 2 tahun lalu nyaris gak ada pemain penting cedera. Iya sih. Sekarang Odegaard Saka gak ada, kalah langsung. Ya kurang tolol lah. Tapi kok gue inget gue dulu pas pertama kali Arteta ini, lu yang agak lumayan keras sama Arteta. Ingat yang pertama kali Arteta masuk kalah-kalah lu lumayan keras sama Arteta. Karena menurut gue pilihan pemain itu salah. Nketiah dipertahanin berapa tahun, ujungnya dibuang juga kan. Nih gue selalu nanya sama temen gue fans Arsenal nih coach nih. Kenapa sih fans Arsenal tuh kalau gue tanya kenapa Eddie Nketiah gimana, mereka tuh langsung kayak wow gitu. Langsung pada ngedubel, kenapa sih coach Eddie Nketiah? Emang jelek banget. Dan itu yang jelek-jelek ini dipertahankan semua sama Arteta. Jadi bukan permainan oke lah, cukup atraktif untuk dilihat. Tapi di momen-momen krusial, ya lu nggak punya pemain yang cetak gol. Banyak orang bisa ngeliat kita kekurangan striker yang haus gol ya, yang gampang kayak Haaland, Osimhen, Vlahovic gitu. Tapi Arteta bilang ya gue nggak perlu striker, yang gila ya begitu. Butuh lah. Karena kalau ngelihat kayak gini, kalau kayak ngelihat City dengan Haalandnya gitu, misalkan Bayern Munchen dengan Harry Kane, terus misalnya Barcelona Lewandowski, gitu. Madrid, Mbappe, Vinicius. Iya bener sih, Arsenal butuh Gapsus. Iya. Gapsus, Zinchenko dipertahankan gitu kan, susah gitu. Arsenal, MU juga tuh sama. Ya MU ya 11-12 sih sebenarnya. Ya tapi lebih bener kata lu. Enggak, beda. Di MU Ten Hag itu nggak punya banyak suara untuk beli pemain. Di Arsenal Arteta punya veto. Jadi kalau dia nggak mau pemain ini nggak akan datang. Nah dia beli tusuk gigi itu, masa nggak bisa ngeliat? Tusuk gigi. Nah, ini gue mau nanya sih, Dok. Lu tahu kenapa? Kenapa Arsenal beli banyak pemain jelek? Kebetulan hari ini gue bikin video tentang itu. Apa? Jadi Edu itu dengan bangganya mengklaim bahwa dia bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang ngurusin data. Kayak film Moneyball yang kayak di gitu, US. Ya. Artinya pemain yang dia beli itu berdasarkan data. Yang flop berapa? Banyak sih. Banyak kan? Klub yang lebih kecil kayak Brentford, Brighton, pemilik Amerika kan. Berdasarkan data, oke, mereka main atraktif. Emang tiap tahun mereka end up di mana? Papan tengah semua kan? Ya, karena mereka mungkin targetnya papan tengah, lu datangin pemain murah, lu ngejual. Iya. Jadi tujuan lo ada bisnis, bukan prestasi. Nah, kalau lu bicara prestasi, lu nggak bisa ngandelin data, lu harus bisa ngelihat pemain. Nah, Arteta nggak bisa itu. Gitu aja. Kalau lu bilang, iya kan dia beli Rice itu harganya 100 juta. Mau siap main dimanapun dia akan main bagus. Karena dia udah main di Inggris, sudah di timnas. Emang ini pemain bagus. Main bagus. Jadi nggak perlu data dan lain-lain. Ini pasti lu nggak beli kucing dalam karung lah. Udah inceran banyak klub itu malah. Iya. Kecuali kalau main di MU kali kok jadi MU mungkin. Coach, tapi menurut lo nih, Arsenal dengan Arteta musim ini akan dapat trofi nggak? Nggak akan juara di bawah. Nggak. Gue nggak anggap Piala FA Ciki itu nggak gue anggap. Trofi untuk gue itu Premier League, Champions, UCL ya. Nggak akan. Di bawah Arteta nggak akan. Kalau misalkan di akhir musim nih, tiba-tiba Arteta bawa jual gelar Champions lah misalkan gitu. Oke, gue kemarin berapa yang lalu gue taping sama Onat di The Leonardo.
Dia fans Arsenal juga dan dia tag gimana? Gua akan bikin video gue minta maaf sama Arteta dalam bahasa Inggris. Dan itu nggak akan terjadi. Ya. Kita lihat apakah akan terjadi di akhir Lu di musim. Champions League masih ada Munchen. Aduh serem. Masih ada Barcelona yang lagi Oh gila-gilaan. iya. Masih ada Liverpool yang lagi gila. Iya. Masih ada City yang lagi gila. Arsenal mau nyempil di situ ya kali. Kayak tusuk gigi. Coach, gue mau nanya nih Coach nih. Ini orang mungkin banyak yang dalam hati mikir, lu tuh dapat istilah-istilah kayak kardus, tusuk gigi, bengkoang itu tuh. Itu spontan semua. Nggak ada pemikiran. Nggak, maksudnya kenapa tiba-tiba kepikiran bengkoang gitu? Tuh bengkoang sesuatu yang orang jarang lihat tiap hari gitu. Iya. Kenapa tiba-tiba kepikiran gitu? Gue suka pronounce aja bengkoang. Oh sama kayak gue sekarang sering ngomong berak Coach. Itu enak banget kalau ngomong. Kayak kardus gitu kan orang jadi itu menurut gue fenomena sih Coach. Fenomena banget lu ngomong kardus gitu. Semua orang jadi fans kardus tuh segampang itu orang ngomong fans kardus. Dulu Dan pernah ngikutin semua orang. semua orang diikutin. Dan lu cerita sama gue dulu kayak kalau gak salah ada produser kardus mau sponsorin lu deh. Atau apa gitu. Tokopedia. Jualan kardus. Kardus di bagian jualan kardus semuanya mau ke Justin gitu. Kardus tuh. Terus kalau mau beli kardus lewat Tokopedia. Terus sekarang tusuk gigi gitu. Lu ngomong gitu tuh udah udah spontan aja, nggak ada pemikiran. Kalau Valen itu kan dipikirin dan itu gue manja. salut sama Valen. Wah, gue juga salut sama Bang punya, wah gila ini bener-bener dia tulis semua, dia apalin apa. Kalau gue nggak ada yang gue tulis. Semua gue apalin, gue spontan aja. Suka nggak suka. Ya udahlah ngegasin aja gitu. Nah selain Arsenal kan lu juga fans Barcelona nih Coach. Ya. Musim ini lu happy dong? Ya. Dengan Hansi Flick yang ngerubah mood ruang ganti, terus juga peraturan dengan tegasnya. Ya, dengan, justru ternyata nggak begitu tegas ya. Oh gitu. Jadi Pedri bilang, lu kalau telat datang latihan di Barcelona, lu kena denda 5.000 euro. Hari keduanya lu telat lagi sehari kena 10.000 euro. Okay. Jadi di double terus. Sampai orang nggak Hansi Flick telat nggak didenda. Jadi kayak Hansi Flick dilepas aja. Tapi ya somehow mereka perform. Tapi apa yang ngebuat Hansi Flick itu works dibandingkan Xavi musim lalu? Dia bisa pegang ruang ganti. Xavi itu kan yang pemain hebat top. Xavi itu top. Legend kan. Yang gagal kan banyak. Van Basten, Ruud Gullit, ya kan banyak banget. Maradona, you name it lah. Kenapa? Karena mereka menurut gue pengen pemain-pemain yang dilatih sekarang berjalan sesuai dengan standar mereka, which is very high. Dan itu nggak sanggup. Nggak semuanya standarnya sama kayak si. Nggak ada yang sama. Nggak ada yang selevel Van Basten atau apa, iya kan? Susah kan? Nah, kenapa pelatih yang mediocre dulu sebagai pemain berhasil semua? Kecuali Pep nggak top tapi bagus lah sebagai pemain. Iya, Pep ketika jadi pemain kayak invisible player lah. Iya, level bagus lah. Tapi pemain kayak Van Gaal, Klopp, Mourinho kan jelek semua sebagai pemain. Si Zidane juga terlalu pendek, nggak bisa kita nilai juga. Yang benar-benar karir pelatih yang panjang kan nggak. Tapi mereka bisa rangkul ruang ganti dan mereka punya visi yang nggak dimiliki oleh pemain top ini. Nah, kalau misalkan nih, oke, ntar tiba-tiba final Champions Arsenal lawan Barcelona, lu dukung yang mana? Yang mana aja? Gue yang mana aja. Yang jelas at the end of the match gue happy. Kan pernah itu. Iya. Yang ini yang Van Persie. Oh yang final ini yang Sol Campbell ya. Sol Campbell nyetak gol kartu merah. Kartu merah si Lehmann ya. Tapi kalau balik ke pertandingan itu dulu. Kalau pertandingan itu kalau misalnya main 11-11 gue yakin Arsenal yang menang loh. Lawan Barcelona? Enggak, Barca yang menang. Walaupun 11-11 walaupun enggak ada kartu merah itu. Iya. Oh, waktu itu. Oh iya, Arsenal menang kan? Walaupun 11-11. Waktu itu Arsenal menang. Thierry Henry gila-gilanya. Lebih bagus Arsenal waktu itu. Thierry Henry itu ngacak-ngacak Bernabeu sampai dia dapat standing ovation. Golnya juga gol jatuh dari langit. Betul, saya juga setuju. Gue yakin banget karena gue nonton final itu walaupun bukan gue coba nonton aja. Ketika kartu merah, ya sulit nih. Kalau misalkan sulit. Ini 11 lawan 11. Dan itu kalau nggak salah di awal-awal pertandingan. Awal. Babak pertama kan? Iya. Babak pertama awal-awal. Berarti lo emang harusnya tuh juara. Arsenal juara. Emang apa saja lah ya.
Tapi ya, that's life. Tapi kan lu tetap happy juga. And the end Happy lah. Barcelona yang juara. Ya. Nah kalau misalkan ngomongin klub udah, yang lagi rame kemarin video lo itu di GBK komentarin rumput. GBK yang selalu menjadi jadi topik hangat lah coach. Gini, gue itu kan berkali-kali protes Betul. rumputnya GBK. Bahkan setelah direnovasi gue protes. Karena rumput sepak bola itu digelar, bukan ditanam. Betul, yang dilipat pasang lagi. Makanya gue bilang ini bukan sawah ini. Ternyata setelah berapa kali gue protes, itu masuk ke Sesnek. Jadi 11 unit GBK dipanggil. The power of Coach Justin. Terus untuk menetralisir lah. Jadi gue diundang. Kalau lu diundang tujuan lo apa? Ya lu bikin konten lah. Kan untuk menginformasikan sama kasusnya Erspo. Kan untuk menginformasikan ke netizen. Tetap aja banyak yang kritik. Gue cari muka lah, pansos lah, apalah. Biarin aja. Orang sirik, betul. Jadi yang gue lakukan sebagai netizen, gue lihat apakah gue ahli rumput. Enggak. Tapi gue datang sebagai netizen. Gue lihat, gue tahu sedikit lah soal rumput. Makanya kasus yang lawan Australia kan gue bilang, ini rumput udah bener digelar tapi akarnya belum nancep. Sehingga kalau ditendang membal. Kemarin gue nunduk, gue bikin video untuk sama Tom Haye kan. Yang slide. Yang slide itu kan. Kebetulan gue waktu itu interview dia kan. Terus gue foto lututnya kan. Itu viral juga itu. Oh parah itu viral banget. Iya. Terus gue bikin, nih Tom, lu harus cetak gol karena sekarang lu bisa slide, rumputnya udah bagus. Ada yang bilang, ya lu cuma lihat di samping. Enggak, gue ke tengah. Enggak ada di video, gue ke tengah. Gue cek. Karena itu jadi memang, gue bilang sama orang GBK, sama direkturnya segala, ini rumput sudah bagus dibanding sebelumnya. Jauh lebih bagus. Tapi masih belum sempurna bila dibanding dengan pitch IPL. Jauh, ya kan. Cuman you have to start somewhere kan. Dan mereka menjelaskan, mereka lagi eksperimen berapa jenis rumput, bla bla bla. Akarnya sudah masuk 10 cm, sekarang masih 18. Sekarang ya 18 dibiarin bertumbuh, ntar dipotong ke 20 mili. Ke 20 something lah. Mili ya. Sorry. 20 mili, betul. Nah, kira-kira itu ya mereka ngikutin standar FIFA. Jadi so far untuk gue sih oke aja, oke banget malah. Karena kan kemarin topik setiap kali pertandingan timnas pemain tuh rumput. Iya. Ya memang benar. Stadion nggak boleh dipakai buat konser karena rumput gitu. Sebenarnya nggak ada masalah. Stadion luar dipakai buat konser semua kan. Wembley paling sering banget. Nggak usah Wembley, Singapura. Oh iya, National Stadium tuh. Ya, berapa kali gue kesana nonton konser. Artinya bisa kan. Nah kalau lu nggak bisa memaintain, lu punya tanggung jawab moral terhadap rakyat Indonesia. Ditonton sama warga. Jadi lu harus make sure rumput ini bagus. Kalau lu mau ngapain itu hak lu kok. Kan lu harus cari duit. Betul. Iya kan. Tapi ya tolong di-maintain dengan benar. Dan akhirnya omongan gue itu didengarkan. Dan mereka sekarang berusaha, dan gue appreciate terhadap pihak GBK dan bahwa mereka sekarang serius. Jadi lu nggak bisa fan football lagi di situ. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Dulu kan bisa. Lu bayar 40 juta, lu bisa main di situ. Gue pernah masalahnya. Iya, sekarang nggak bisa. Iyalah National Stadium. Iya, sekarang lu mau main Madia atau ABC lah. Atau ABC. Ya. Jadi itu yang gue appreciate dari pihak GBK, mereka benar menjelaskan, mereka punya hasil lab tentang jenis rumput. Ya gue nggak ngerti juga ya kan. Gue kan sebagai netizen, gue duduk rumputnya ngangkat, gue tarik rumputnya. Kalau rumputnya masih digelar, itu bisa ditarik. Sangat bisa ditarik. Tapi kemarin itu kelihatan bahwa dia udah nancep. Udah enak lah ya. Ya. Ready nih berarti lawan Jepang sama Arab Saudi nih. Ready. Untuk permainan kita sudah cukup ready. Tapi sekali lagi bukan levelnya IPL. Ya. Karena kan. Tapi mereka butuh proses juga kan. Iya, karena kemarin gue sempat komen tuh yang mas itu kan Wembley itu kan sebelum final Liga Champions dipakai final Piala FA, final promosi ke Championship, semuanya banyak lah dipakai rentetan, ada konser semua. Tapi pas akhirnya final Piala Liga Champions itu kan aman-aman aja semuanya, rumputnya semuanya. Maksudnya kayak ini mereka aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Kita gitu. belum punya pengalaman. Itu. Jadi mereka datangkan juga konsultan dari Singapura. Dia bilang Singapura butuh 7 tahun untuk paham
sikonnya. Jadi biarin mereka bereksperimen lah. Yeah. Kan kita nggak peduli semua lu mau caranya gimana. Yang penting itu rumput bisa dimainin. Betul. Bahwa itu rumput belum perfect kita bisa terima. Tapi make sure kedepannya akan lebih maju. Dan mereka lakukan itu. Nah. Ya harus appreciate dong kita. Iyalah. Bukan gue pansos ini terbayang lucu gitu loh. Terlalu banyak orang sirik di luar. Mungkin mereka juga pengen kali nyoba rumput GBK. Ya mungkin. Kayak gue dulu pas SD tuh main bola di British International School aja tidur-tiduran gue, rumputnya enak banget nih. Gue diundang, gue bisa masuk rumput tengah, gue udah happy. Iyalah, gak semua orang punya privilege ke situ dong. Untuk orang biasa selain main tuh kadang malah gak boleh nginjak rumput kan. Betul. Gue kan orang biasa. Gue bukan siapa, gue cuma netizen yang ngomongin bola. Itu aja. Warga, kita nih warga nih semua ya. Kebetulan gue didengar orang banyak, itu aja bedanya. Punya pengaruh yang luar biasa. Salah satunya juga mungkin pengaruh Coach Justin kalau kita ngomongin tim nasional Indonesia. Singkat aja sih Coach, lawan Jepang, lawan Saudi Arabia, Piala Dunia 2026. Jepang agak berat. Betul. Karena kualitas pemainnya memang tier 1, tier 2. Gue kemarin ke Jepang, mereka juga bilang agak susah sih kalau ngalahin kita. Imbang aja udah bagus bagi lo. Betul. Tapi Saudi bisa. Bisa ya? Saudi bisa. Bisa lolos ke babak selanjutnya nggak? Bisa. Untuk lolos langsung bisa. Belum. Kalau gue sekarang ya. Sekarang ini sebelum match dimulai nanti, kita rank 5 dengan rank 2 itu cuma selisih 2 poin. Betul. Dan kita masih ketemu Cina, Bahrain, Arab di kandang sendiri. Bisa poin lagi situ kan? Bisa banget. Dan lu harus cetak poin. Dan target urutan 3-4 tuh bisa terpenuhi lah ya. Bisa banget. Keajaiban, tiba-tiba ada keajaiban langsung lolos 1-2 aja udah bisa. Itu masih secara teori masih bisa 2 lah, bukan 1. 1 untuk Jepang. Ya. 2 itu masih terbuka karena nggak ada yang konsisten. Iya. Jadi semua masih bisa. Cuman ya tolong Sintayong jangan eksperimen lagi. Itu yang bikin gue gede kan. Iya deh. Kemarin gue nonton live reaction lu. Padahal gue nggak pernah kritik Sintayong loh. Gue sampai detik ini pun gue dukung. Cuman dia bikin kesalahan ya oke lah. Pelatih kan kadang aneh. Gue dulu juga gitu. Pernah bereksperimen juga. Cuman tolong jangan diulang lagi lah kayak gitu-gitu. Turunin pemain terbaik lu lah. Bisa lah harus lah ya. Bisa nih ya. Bisa banget. Wah gila. Kalau ngomongin pelatih, gue dengar ketika lu jadi pelatih futsal lu lumayan galak Coach. Tegas. Bukan galak, tegas. Yang pemain tuh gak boleh makan ini. Lu kan datang, lu itu bawa merah putih loh. Gue selalu bilang pada saat lu gabung di timnas, lu udah milik rakyat Indonesia. Beruntung dulu gak ada sosmed kan. Betul, itu Coach, itu gue nontonnya di ESPN Star Sports lah zaman dulu. Ya jadi ya gue minta semaksimal mungkin dari pemain karena lu mewakili Indonesia, bukan klub. Jadi lu harus berikan segalanya. Ini sama kayak ini kan ngomongin futsal. Kalau zaman dulu tahun 2000-an tuh futsal berkembang, lapangan banyak di mana-mana Coach. Ya antar sekolah main, gue juga dulu main turnamen antar SMA, antar kampus. Dan sekarang udah begitu banyaknya jadi mini soccer. Menurut lo dengan perkembangan ini emang apakah kita udah di jalur yang tepat untuk katakanlah untuk futsal kita lah? Karena kemarin gue ngeliat teman-teman gue si Raka tuh ngepost timnas futsal lagi main juga kan di Piala ASEAN AFF gitu kan. Timnas ini gue kan sempat 3 tahun jadi Dirtek 2019. Iya gue inget tuh. Ini generasinya keren banget, bagus banget. Makanya gue kaget dengan pelatih juara Piala Dunia nggak lolos Piala Asia. But sekarang kan ada Hector itu pelatih bagus. Si ketua FFV sekarang kan gue sempat ketemu dia minta masukan lah dari gue. Terus gue bilang lo harus cari pelatih luar tapi yang kenal budaya Indonesia. Yaitu Hector. Karena dia pernah ngelatih BTS kan. Oh iya. Dan terbukti. Ini feeling gue ya, AFF juara ini. Bisa ya? Ya. Karena Thailand turunin tim muda. Iya. Dia karena fokus Asia kan. Dan dia di grup aja runner up. Artinya gak sebagus. Biasanya kan dia juara grup. Sekarang runner up. Tapi emang level kita sama Thailand tuh emang segitu jauhnya atau? Jauh. Emang BTU tuh emang bagus banget? Gak jauh, mereka bagus banget. Bagus banget. Mereka invest udah lama. Emang Thailand tuh emang futsal tuh udah top notch. Iya kita harus bisa menyamakan level kita dengan Thailand dan itu bisa. Tapi sayangnya di futsal kenapa lu tadi bilang lapangan futsal udah hilang sekarang mini soccer. Karena menurut gue mereka itu terlalu fokus ke timnas sama liga. Mereka lupa ke bawah. Grassroots ya? Zaman gue tiap minggu itu ada turnamen. Tiap minggu.
Setelah gue pensiun 2013 Desember, kayaknya pelan-pelan menurun. Dan gue pun sekarang bisnis mini soccer. Oh iya, lu mau buka Iya lagi di mana? Depok ya? Depok Depok, lagi dibangun. namanya apa coach? Gue lupa. Koci Soccer Field. Asik. Box kita undang main di sana kita nanti ya kalau jadi nih. Depok kita datang. Coach, udah hampir mau sejam ngobrol sama lo, ternyata gak kerasa ya seperti zaman dulu kalau misalkan box gue sama Justin sama Pange. Kita tuh gak pernah pakai skrip ya. Gak pernah, cuma sampai dulu. Sekarang gue gak pernah baca rundown, gak pernah pakai skrip. Lu tau ketika gue siaran di BIN sama dia, hostnya kan Pange, terus gue dapet jadwal gue Pange sama Justin nih. Skrip tuh ngejelimet lah buka, nih mesti ngomong apa, baca. Terus kita yang baca lo aja, kan yang butuhkan rundown dia kan. Iya. Justin tuh cuma datang bawa iPad gini doang. Terus kayak ngelihat, oh ya dia bisa ngomong, nih orang bisa kayak gini ya. Gue awalnya mau ini, gue awalnya mau ngikutin kayak Mas Anton Sanjoyo, Mas Gita, Papi Ropan, nulis kan mereka kan. Wah gila tulisannya. Mas Sabto. Kayak bawa buku, nulis buku aja. Kayak buku akuntansi gede, tulis semua. Nah ternyata tuh gue gak bisa, gue akhirnya ngikutin gaya cara lu yang tak, oh lebih gampang seperti ini. Karena emang teknologi tuh ngebantu banget gak. Ya disesuaikan aja, gak mesti ikut-ikutan. Dan itu kebawa sampai gue sekarang nih, kayak gue lagi siaran Bundesliga atau Piala Eropa, gue cuma butuh handphone doang. Gue tahu mau bahas apaan dan gue ngerekam di otak gue. Jadi gue tahu ngomongnya apaan. Dan itu gue terinspirasi dari lu. Terima kasih banget coach. Emang harus begitu. Ini paling gampang lah ya. Iyalah. Tapi nulis gue pernah nyoba, aduh capek banget. Gak kuat. Nah, udah berapa sejam, gak kerasa. Tapi ada satu pertanyaan, mungkin lo bisa jawab dengan menyenangkan atau serius coach. Arti sepak bola buat diri lo apa sih coach? Oh besar sekali. Sepak bola itu menyelamatkan gue dari kecil. Lu kebayang umur 12 lu dari Indonesia pindah ke Belanda. Gak ngerti bahasa, non kulit putih. Tapi temen lu orang Belanda semua. Lu harus survive. Sepak bola, karena gue bisa main bola. Jadi temen gue banyak gara-gara bola. Dan di Utrecht dan di mana sampai sekarang. Jadi sepak bola itu 90% dari hidup gue kali. Sepak bola 90% dari sama aja kayak sepak bola adalah coach Justin gitu. Iya. Walaupun gue bukan pemain atau pelatih, dulu amatir masih main kan, waktu masih muda lah. Tapi industri sepak bola itu kan besar sekali. Berkembang terus. Gue ambil kue yang non teknisnya. Itu yang gue ambil. Kan nggak semua orang harus jadi pelatih dan pemain kan. Kan harus ada faktor pendukungnya. Dan gue pilih untuk masuk ke situ. Dan orang bilang, kenapa lu nggak mau jadi pelatih? Kalau gue mau jadi pelatih, ngapain gue ke Indonesia? Mending gue tetap di Belanda. Levelnya jelas. Iya dong. Betul. Iya. Ya itu karena gue emang nggak pernah mau jadi pelatih dan lain-lain. Jadi sepak bola berarti banget buat lo. Banget. Iyalah. Menyelamatkan gue. Sepak bola mulai dari kecil sampai sekarang. Ya gue bisa seperti ini kan karena sepak bola. Betul, bener juga sih, gila. Tepuk tangan lo buat Coach Justin, gila. Obrolan ini jarang banget sih sebenarnya kalau gue baca nonton konten lo podcast yang lain masih sangat bola dan bola gitu. Ya 90% bola. Tapi ya memang Coach thank you banget udah mau main ke Out of the Box. Semoga bisa reunian, harusnya hari ini episode hari ini harusnya sama Pange ya. Surprise harusnya. Karena tapi satu sih kamar itu tiba-tiba seperti biasa lah. Gue tadi bilang sama Justin kita tag jam 2, gue bilangnya 12:30. Tetap dia nggak bisa. Jadi ya udah nextnya mungkin kita bisa dia itu kalau udah menjelang pilkada gitu-gituan pemilihan pemilu atau pasti susah. Emang kerjanya di situ kan. Ya udahlah situ aja, fokus situ aja udahlah. Bener, jangan ngomong bola terlalu kardus yang ngomong bola. Udah fokus ke situ. Fokus ke politik lo, emang salut lo, emang one of the best. Udah ntar datang lagi ke Out of the Box atau Box to Box regular episode. Gua Tio di Out of the Box kali ini bersama Coach Justin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.